Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini jumpa lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan GKMI Eklesia dimanapun saudara berada. Tentunya Tuhan akan memberkati seiring pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa minta pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan sukacita, semangat, bahkan kebahagiaan di tengah pandemi yang terus-menerus tidak tentu arahnya ini. Tetapi kami dengan kepastian yakin di dalam diri kami, Engkau menyertai kami dan selalu menyertai kami. Terlebih lagi, ketika kami membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman Tuhan, kami diyakinkan kembali, disegarkan iman kami, dikuatkan keyakinan kami di dalam Engkau, bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah seiring pendengaran firman-Mu, iman kami dikuatkan ya Tuhan. Jiwa kami, kehidupan rohani dan batin kami diolah sedemikian rupa, sehingga semakin hari hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami memancarkan kasih-Mu dan hidup kami mencerminkan murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati hamba-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan, dimanapun mereka berada di tempatnya masing-masing. Tuhan hadir dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema ibadah yang menyembuhkan. Firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, ibadah yang menyembuhkan. Saudara, di dalam kehidupan ini kita sebagai seorang pribadi sekaligus adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu untuk hidup kita perlu menjalin relasi, keterhubungan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Disinilah saudara-saudara muncul banyak masalah. Dalam berbagai gambaran tentang relasi, ada yang namanya toxic relationship. Saudara-saudara, ini teknis istilah psikologi yang akhir-akhir ini mencuat.
Tetapi memahami lebih baik lagi, itu ternyata ada hubungannya dengan keseharian kita. Ada namanya toxic relationship, saudara-saudara. Yaitu apa? Teman memanfaatkan teman. Orang itu kadang-kadang kita terhubung dalam sebuah sistem relasi yang jahat, sehingga kita yang dulunya itu orang yang baik ikut-ikutan menjadi jahat. Kita yang dulunya mempunyai kebiasaan baik, kebiasaan yang teratur, kebiasaan yang produktif. Kalau kita terperangkap di dalam toxic relationship ini, saudara-saudara, maka kehidupan kita pelan-pelan, mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa, kita akan mengalami kehancuran. Diri kita itu akan mengalami hancur. Salah satu yang paling tentara adalah ada orang-orang, ini real saudara-saudara, yang memanfaatkan orang lain demi keuntungannya diri sendiri. Dia tidak peduli penderitaan orang lain, yang penting dirinya happy. Saudara-saudara, setidaknya ini gambaran yang saya tangkap ketika saya membaca peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Fenomena orang lumpuh itu terjadi sejak dulu kala, tetapi saudara-saudara, praktis yang dilakukan, bagaimana sikap memperlakukan orang lumpuh itu sama juga sampai hari ini, yaitu orang yang sudah menderita dimanfaatkan demi kesenangan orang tertentu, saudara. Setidaknya inilah yang terjadi di dalam diri orang lumpuh itu. Bukannya dia itu disembuhkan, bukannya dia itu di treatment, diperlakukan dengan baik selayaknya manusia, tetapi justru di sini dia dijadikan sebagai, katakanlah, mesin ATM. Keseharian dia digotong, diletakkan di depan pintu gerbang indah itu, ditaruh, kemudian dia tinggal mengatungkan tangannya, meminta-minta, datanglah uang itu. Tinggal nanti kalau sudah selesai sore hari, malam hari dihitung jumlahnya. Begitu terus menerus, saudara-saudara. Orang ini menanggung sakit, menanggung derita, menanggung malu. Tetapi banyak orang yang memanfaatkan dia demi kesenangan pribadi, saudara-saudara. Toxic relationship ini real terjadi dengan berbagai macam warna yang terjadi di segala lini kehidupan. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita melihat kisah para rasul, bagaimana di awal pelayanan komunitas Kristen itu memberikan sebuah konteks ibadah yang berbeda, yaitu sebuah tindakan ibadah yang di dalamnya ada sebuah tindakan-tindakan yang menyembuhkan. Tidak sekedar menyembuhkan, tetapi orang ini benar-benar merasakan sukacita dan ikut mengecap kemuliaan Allah yang sudah dikecap oleh para murid. Nah, saudara-saudara, ibadah yang menyembuhkan itu dilakukan seperti apa? Apa sih yang sebenarnya menjadi ciri kalau sebuah ibadah itu menyembuhkan? Ibadah itu menyembuhkan jika, saudara-saudara, kita perhatikan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah ibadah yang menyembuhkan itu jika berpusat pada nama Yesus. Yang pertama adalah berpusat kepada nama Yesus. Saudara-saudara, kita melihat bahwa para rasul itu ketika mendapatkan pencurahan Roh Kudus di masa raya Pentakosta itu, mereka tidak berubah sama sekali. Kebiasaannya tetap sama, yaitu apa? Dia meniru apa yang sudah dilakukan gurunya, yaitu mereka itu rajin di dalam ibadah. Di sini itu dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Nah, ini memang jamnya orang Yahudi, saudara-saudara. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Allah. Saudara-saudara, Yesus mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Dia dalam posisinya sebagai Tuhan dan manusia, dia tetap melakukan sembahyang. Dia itu beribadah. Dia mempunyai persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga di dalam hari-harinya dipenuhi dengan liturgi-liturgi keseharian. Yaitu ibadah, puasa,
berdoa, menjalankan hari raya orang Yahudi. Intinya Yesus itu taat. Di dalam keyahudiannya, dia itu taat. Dan terlebih lagi dia meneruskan tradisi sembahyang yang baik ini, dilanjutkan kepada para murid di sini, Petrus dan Yohanes, melakukan apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. Ia itu mengimitasi, meneladani apa yang baik, yaitu di dalam Kristus, yaitu dia sembahyang. Jadi ini rutin, tidak mut-mutan, tidak tergantung cuaca, tidak tergantung situasi, tidak tergantung acara macam-macam, tidak tergantung sibuk, capek atau bagaimana, enggak. Tetapi murid ini mempunyai kebiasaan yang baik, saudara. Yaitu dia itu melakukan ibadah. Dan ini perlu dicontoh oleh orang-orang hari ini, khususnya di tengah pandemi. Hari ini banyak orang mempunyai banyak alasan untuk tidak beribadah. Tetapi bagi orang yang suka beribadah dan bagi orang yang punya kebiasaan beribadah, dia juga mempunyai banyak alasan mengapa dia harus beribadah. Bagi orang yang tidak mau sembahyang, iblis pun akan memberikan ide bagaimana supaya tidak sembahyang. Sebaliknya bagi orang yang suka dan rajin sembahyang, Tuhan pun akan memberikan cara, Tuhan akan memberikan jalan supaya orang itu bisa beribadah. Saudara-saudara, ini tampaknya sepele masalah ibadah. Di dalam ibadah itulah suatu penghayatan iman itu direnungi, dihidupi, diresapi baik-baik. Bahwa kehidupan kita baik di dalam gereja maupun di luar gereja, hidup kita di dalam segala lini kehidupan, di segi-segi kehidupan kita, Yesus itu menjadi pusat di dalam ibadah kita. Setiap perjumpaan dengan Kristus itulah ibadah. Di dalam melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang didasarkan pada Yesus dan berpusat untuk memuliakan dan menyenangkan Yesus, itulah ibadah. Dan di sini para murid itu sembahyang, saudara-saudara. Walaupun dia itu sembahyang di tempatnya orang Yahudi, jadi pada waktu itu perlu diketahui bahwa para murid itu tidak sembahyang di gereja. Tetapi dia masih sembahyang di bait Allah. Tetapi ada satu yang berbeda, saudara. Walaupun dia beribadah di bait Allah, yang menjadi fokus pusat di dalam ibadah mereka itu adalah Yesus. Yang menjadi jiwa di dalam ibadah mereka itu adalah nama Yesus dari Nazaret itu. Karena itulah menjadi Tuhan yang menguasai diri kehidupan para murid. Yesus itulah Tuhan sekaligus tuannya. Yesus itulah yang menguasai kehidupan para murid. Sehingga para murid itu menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Saudara-saudara, berpusat pada nama Yesus. Siapakah yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Apakah yang menjadi pusat kehidupan kita itu bukan Yesus? Yang menjadi pusat kehidupan kita justru diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kepemilikan kita, harta, popularitas kita, atau yang lain. Tetapi melalui sapaan mimbar ini, saya menggunakan saudara-saudara, jadikanlah Yesus Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita. Di mana Yesus dipusatkan, di mana Yesus dijadikan fokus dan menjiwai seluruh kehidupan, maka seluruh kehidupan kita yang nampaknya sepele, ritual yang itu saja seperti hari-hari yang membosankan di tengah pandemi ini. Di mana di situ ada Yesus, disitulah kita itu sedang beribadah. Hari-hari ini banyak orang yang beribadah pusatnya bukan Yesus. Hari ini banyak orang melakukan liturgi gereja pusatnya bukan Yesus. Tetapi pusatnya adalah non-Yesus itu. Bukan Yesus yang menjadi pusatnya. Tetapi yang menjadi pusat adalah orang lain. Makanya saudara-saudara, di sini kalau selama ibadah itu tidak berpusat pada nama Yesus, ibadah itu sia-sia. Ibadah itu jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi ibadah yang berpusat pada Yesus, itu adalah ibadah yang menyembuhkan. Ibadah yang mentransformasi. Ibadah yang berdampak.
Ibadah yang benar-benar membuat kehidupan kita itu diperkaya dengan kekayaan rohani. Dan ibadah itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang pertama, saudara-saudara, berpusat pada nama Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, ibadah yang menyembuhkan itu jika memberi apa yang diperlukan. Memberi apa yang diperlukan. Saudara-saudara, ini tidak bisa berbicara sekedar memberi uang, harta, emas, perak, atau perpindahan harta satu pribadi ke tempat lain. Oh, bukan. Tetapi masalah di sini ada sebuah penghayatan bagaimana kita itu memberi di dalam ukuran porsi waktu yang tepat. Sehingga pemberian kita itu, apa yang kita berikan sebagai wujud kemurahan kita, wujud kebaikan kita, wujud kita dalam sebagai murid Kristus itu, saudara-saudara, itu benar-benar yang diperlukan. Jangan memberi yang tidak diperlukan. Orang yang bijaksana itu tahu kapan dia itu memberi, berapa yang dia beri, bagaimana dia memberi, dan dalam waktu apa yang tepat ketika dia memberi. Dan dia tahu ucapan apa yang tepat ketika dia itu memberi, saudara-saudara. Memberi yang diperlukan. Ini seperti yang dihayati oleh orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh itu, saudara-saudara, dia itu menerima apa yang diperlukan. Tidak apa yang diinginkan, saudara-saudara. Jadi kita harus melihat, saudara-saudara, pada sejarah pada waktu itu bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu di dalam komunitas awal gereja pada waktu itu, isinya itu orang-orang yang biasa. Orang-orang miskin, mungkin orang-orang yang tidak terpandang, bahkan orang-orang yang dipinggirkan. Disitulah mereka itu hidup di dalam persekutuan dan mereka itu saling memberi apa yang mereka miliki. Di dalam komunitas yang masih awal itu mereka itu bersemangat memberi dengan sungguh-sungguh, penuh kerelaan, memberi dengan apa yang dia miliki, tidak pernah paksaan dan memberi bukan yang sisa-sisa, tetapi memberi dengan sukacita. Sebagaimana apa yang diterima dari Tuhan, itu pun diberikan kepada komunitas beriman pada waktu itu. Jadi ya memang ada orang yang memberi hartanya, emasnya, peraknya ada. Tetapi saudara-saudara, itu memang perlu. Tetapi apakah itu yang terpenting? Bukan. Tetapi bagi orang yang lumpuh itu yang terpenting bagi hidupnya bukan Yesus. Yang terpenting bagi hidupnya bukan berjalan. Yang terpenting bagi hidupnya itu adalah menerima emas dan perak serta banyak uang. Makanya saudara-saudara, kalau orang Kristen gaya hidupnya duniawi, yang hari-harinya hanya memikirkan uang, emas, perak, harta, sertifikat berharga, uang dan uang terus, itu sebenarnya secara mentalitas tidak lebih daripada orang yang lumpuh itu. Itu namanya lumpuh mental, begitu saudara-saudara. Badannya sih nggak lumpuh, tetapi mentalitasnya itu di hadapan Tuhan lumpuh. Kenapa? Yang dipikirkan itu emas, perak, harta, uang, dan seterusnya. Tetapi itulah realnya, saudara-saudara. Orang yang lumpuh itu ternyata dia tidak mengetahui apa yang dia perlu. Tetapi Rasul Petrus dan Yohanes tahu sebenarnya apa yang perlu bagi orang yang lumpuh ini. Petrus jelas di sini mengatakan, lihatlah kepada kami, ayat 4 ya. Ayat 5 dinyatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara, ini mengandung sebuah pengakuan yang luar biasa. Saudara-saudara ingat ya, konteksnya Rasul Paulus ini berdiri di depan bait Allah. Khususnya tepatnya lagi di gerbang indah itu. Di gerbang yang indah itu kemungkinan besar itu memang disalut emas dan perak. Begitu kinclong, kemilau, menyenangkan, indah dipandang, elok rupanya. Tetapi di situ ada yang mengganggu, saudara-saudara.
Di tengah keindahan itu ada yang tidak indah, mengganggu, yaitu apa? Ada orang lumpuh di situ. Saudara-saudara, pemandangan ini sangat mengganjal. Tetapi saudara-saudara, banyak orang yang abai. Rasul Petrus ini memberi dengan apa yang dia miliki. Dia tidak memiliki emas dan perak, tetapi punya satu nama, punya pribadi, yaitu Yesus Kristus itu. Disebutkan dari Nazaret. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang dari Nazaret itu disebutkan. Karena memang Yesus itu berasal dari Nazaret, dan Nazaret sejak kelahiran Yesus menjadi masyhur, menjadi terkenal, yang sebelumnya Nazaret itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus itu datang dari Nazaret. Dan di dalam nama Yesus itu, saudara-saudara, Rasul Petrus dan Yohanes yakin dengan menyebut nama Yesus Kristus itu, mujizat itu hadir, kesembuhan itu datang, kelumpuhan itu dilenyapkan, dan orang yang lumpuh itu dibuat berdiri. Ketika Petrus ngomong, ya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu sebuah pengakuan yang luar biasa. Tidak seperti orang di dalam gereja ngomong, oh enggak saudara. Ini ada sebuah keberanian para rasul untuk menyatakan imannya di depan publik. Itu sebuah kesaksian sekaligus penginjilan, sekaligus misi bahwa ini loh Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya itu, dia memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Orang lumpuh yang terbaik, dia berdiri. Di sini Yesus itu memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh harta itu. Yaitu kuasa, yaitu kesembuhan. Sehingga orang ini mengalami mujizat yang luar biasa. Orang ini bisa berjalan. Saudara-saudara, kalau orang zaman sekarang, aku tidak punya emas dan perak. Orang kan, wah, aku nggak perlu sih emas dan perak, recehan aja lah. Oh enggak, saudara. Di dalam nama Yesus, setiap pemberian itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Di dalam nama Yesus itu setiap pemberian yang diberikan Tuhan Yesus itu melebihi apa yang bisa diberikan oleh dunia. Dan apa yang diberikan Yesus itu membawa dampak yang kekal, membawa dampak yang baik bagi kehidupan. Tidak seperti apa yang diberikan dunia. Sudah percaya, apa yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, jangan percayakan segala masalahmu, problematika hidupmu, peliknya pergumulan beban hidupmu, penderitaanmu. Jangan percayakan pada dunia, percayakan pada nama Yesus yang dari Nazaret itu. Yang sudah diberitakan para rasul dan sudah diberitakan oleh Tuhan sampai hari ini, saudara-saudara. Ini menjadi sebuah perenungan bahwa Tuhan itu mengerti sengerti-ngertinya, mengerti sedalam-dalamnya hati kita, sehingga dia itu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Bagi orang yang lumpuh mintanya ya uang. Tetapi begitu itu tidak yang terbaik. Yang terbaik orang itu sembuh. Orang itu mengalami mujizat Tuhan. Dan orang itu bisa berjalan. Saudara-saudara, kita tidak tahu kelanjutannya orang lumpuh itu bagaimana. Setelah keluar dari bait Allah itu mau ngapain? Mungkin dia dimarahi atau bagaimana? Atau orang-orang yang memanfaatkan dia, wah uangku, penghasilanku, nggak ada nih. Tetapi disinilah Tuhan itu justru membongkar sistem yang jahat di tengah masyarakat itu. Relasi, hubungan, persaudaraan, perhubungan teman yang buruk itu dibongkar oleh Tuhan Yesus melalui momen kesembuhan orang lumpuh ini. Saudara-saudara, di sini mereka momennya ada percakapan, dialog itu berada di depan bait Allah. Berarti mereka belum keluar, belum masuk maksudnya. Jadi belum masuk. Ini menunjukkan bahwa memang kalau orang yang sakit itu lumpuh entah buta entah apa atau datang bulan begitu ya, dia tidak boleh masuk gerbang, tidak boleh masuk bait Allah. Yang di luar itu adalah orang-orang yang terkutuk, yang dipinggirkan, orang yang penyakitan, dan orang itu adalah orang kafir. Dengan kata lain, ketika Rasul Petrus mengadakan mujizatnya ini, saudara-saudara, ini menandakan bahwa pelayanan Yesus itu
menjangkau yang tidak dijangkau oleh kehidupan beragama pada waktu itu. Jadi orang kafir, orang yang bukan Israel, mungkin pemungut cukai, orang yang sakit, entah lumpuh, entah buta, entah pendarahan, semuanya itu mendapatkan pemberian dari Tuhan. Mereka mendapatkan porsinya dan Tuhan memberi apa yang diperlukan. Nah saudara-saudara, kita pun begitu. Marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Supaya kita di dalam ibadah kita mampu memberikan yang terbaik. Memberi apa yang terpenting. Dan kita pun meminta dari Tuhan. Supaya Tuhan memberi yang kita perlukan. Bukan yang kita inginkan macam-macam. Oh enggak. Percayalah. Pemberian Tuhan itu kadang-kadang, saudara-saudara, melampaui apa yang kita inginkan. Tetapi yang pasti, Tuhan itu memberi yang terbaik yang kita perlukan. Dan pemberian Tuhan itu jelas melebihi apa yang bisa dunia berikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, rasakanlah, resapilah, hayatilah apa yang kita terima dari Tuhan. Dan marilah kita bersaksi apa yang sudah kita berikan kepada dunia. Apa yang sudah kita berikan kepada sesama. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Ibadah yang menyembuhkan itu jika kita memberi apa yang diperlukan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, membawa pribadi kepada Yesus. Jadi ibadah yang menyembuhkan itu jika ibadah itu membawa pribadi kepada Yesus. Saudara-saudara, Petrus itu dengan Yohanes membawa orang itu kepada Yesus. Orang ini yang sebelumnya tidak mengenal Yesus atau merengeng-rengeng saja mendengar tentang Yesus itu. Karena saya percaya Yesus memang tokoh yang viral pada waktu itu. Tetapi disinilah saudara-saudara, di dalam pemberitaan Injil itu, orang yang diabaikan dunia, di dalam kehidupan yang lumpuh itu saudara-saudara. Mengapa saya ngomong diabaikan dunia? Justru orang-orang seperti itu menjadi bahan pembicaraan. Digibah sama orang. Ini orang lumpuh ya. Ini kira-kira yang salah ini orang tuanya? Atau dia sendiri yang salah? Atau memang hukuman Tuhan? Tetapi Rasul Petrus mendobrak itu semua. Nama Tuhan dinyatakan. Kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan berdampak. Dan membangkitkan orang yang lumpuh itu. Sehingga orang itu mengenal Kristus dan membawa pribadi saudara-saudara kepada Yesus Kristus. Di dalam ibadah itu saudara-saudara, biarlah kita itu bersaksi. Memberikan kesaksian yang baik sebagaimana orang Kristen. Orang Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, menjalankan iman Injil yang murni saudara-saudara. Kita menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang dalam ibadah kita mampu membawa orang itu mengenal pada Yesus Kristus. Setidaknya orang itu mengenal Yesus itu siapa pribadi Yesus melalui laku hidup kita. Janganlah kita justru menjadi batu sandungan. Di sini jelas saudara-saudara, orang itu setelah bangkit enggak lari begitu saja. Tetapi setelah bangkit dia itu memuliakan Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini enggak sopan. Di dalam bait Allah itu kok melompat-lompat enggak sopan. Semuanya itu harus serba teratur, ada liturginya. Tetapi saking begitu senangnya dan girangnya, dia tidak bisa menahan sukacita, tidak bisa menahan gerak tubuhnya. Sehingga orang itu benar-benar melompat sukacita di bait Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan berpegang tentang apa, tercengang tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Saudara-saudara, mungkin orang-orang pada waktu itu ada yang menyaksikan, ada yang mendengarkan Yesus itu menyembuhkan.
Tetapi baru kali ini Petrus itu membuat tanda-tanda bahwa Petrus itu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, mujizat itu terjadi. Dan ini menjadi sebuah keramaian, kegaduhan di situ sehingga mereka tercengang. Setelah mereka tercengang, dia tidak berfokus pada Petrus itu, tetapi mereka berfokus kepada Allah. Jadi saudara-saudara, Allah itu adalah sumber kesembuhan itu. Dan baiklah kita yang sudah disembuhkan, baik rohani maupun jasmani. Ada kan saudara-saudara yang mengalami peristiwa-peristiwa di mana kita itu sakit, lalu kita berdoa, Tuhan jawab. Saya percaya saudara-saudara pernah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan dalam sakit jasmani. Disitulah kita itu punya hak untuk bersaksi. Menyampaikan kepada banyak orang bahwa nama Yesus itu berkuasa, sehingga melalui kesaksian kita orang itu mengenal dan tahu Yesus Kristus orang Nazaret itu. Terserah mereka mau mengaku secara pribadi Tuhan dan Juru Selamatnya, itu terserah. Tetapi porsi kita adalah membawa mereka ke dalam Kristus melalui kesaksian hidup kita, sehingga mereka pun merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak hal yang bisa kita saksikan tentang kebaikan Tuhan. Aduh Pak, di masa pandemi yang tidak menentu ini banyak korban masih gentayangan virus corona. Begini-begini, bagaimana saya bisa merasakan kesaksian, merasakan kasih Tuhan? Bagaimana saya bisa bersaksi? Justru dengan keberadaan kita sekarang, kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang survive. Keberadaan kita yang happy, sehat, menang di dalam setiap kesukaran, dan kita bertahan sekalipun kita di tengah kesukaran, itu pun berkat karya Tuhan. Itu saksikanlah kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, supaya mereka itu tahu bahwa diri kita itu adalah murid Kristus, yang kehidupan kita itu yang sebenarnya rentan, yang sebenarnya itu rapuh, yang sebenarnya gampang sekali untuk berubah, saudara-saudara. Gampang sekali untuk depresi, saudara. Tetapi karena berkat Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Itu adalah berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita memperkenalkan kepada Yesus, kepada orang-orang yang baik-baik saja? Saudara-saudara, kalau seseorang itu belum mengenal Kristus, kalau seseorang itu belum percaya kepada Yesus, percayalah saudara, orang itu belum baik-baik saja. Belum baik-baik saja. Tetapi kalau orang itu yang dalam keadaan gak baik-baik saja, tetapi dia mengenal Kristus, dan orang itu memberitakan Kristus, membawa pribadi kepada Kristus, disitulah orang itu merasakan baik-baik saja. Sebagai penutup saudara-saudara, bagaimana Pak kalau kita itu menginjil orang yang baik-baik saja? Saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang kita hormati, memang hidupnya itu luar biasa, seakan-akan perfect. Gak ada kekurangan sesuatu apapun. Kehidupan menjadi idaman. Itu mungkin dalam benak kita ada orang-orang tertentu seperti itu, dan kita ingin seperti dia, seperti yang kita cita-citakan. Oh saudara-saudara, memang ada orang yang kaya raya, saudara-saudara. Dia mempunyai jabatan yang luar biasa, bahkan nomor 1 di sebuah negara. Kehidupannya itu populer, baik di realitas sehari-hari maupun di sosial media. Oh sangat populer. Apa yang dikatakan dipakai selalu viral. Ada saudara. Orang itu keluarganya harmonis, tidak pernah terdengar anak istrinya bermasalah, kemudian di dalam keluarganya ada gonjang-ganjing sampai perceraian. Oh ada saudara-saudara. Orang ini terkenal kelakuannya baik. Dari dulu kalau di track record baik. Gak pernah korupsi. Saudara-saudara. Ada orang seperti itu. Kemudian orang ini memang orang yang terbaik. Orang terhormat. Saudara-saudara. Mau apa? Ya, orang yang sudah kaya, orang ini punya jabatan yang luar biasa, populer, terkenal, ya. Kemudian keluarganya sangat harmonis, kelakuannya itu juga baik, dan memangnya orangnya baik dan terhormat. Yang kurang apa? Ada yang kurang. Dia belum mengenal Kristus.
Sejuta prestasi orang dunia, selama dia belum mengenal Kristus, orang itu tidak baik-baik saja. Justru orang itu berada di dalam kegelisahan. Hanya kegelisahannya itu ditutupi dengan popularitas, ditutupi dengan menjabat, ditutupi dengan kelakuannya baik, ditutupi dengan keluarganya harmonis. Oh saudara-saudara. Tetapi kalau orang itu mengenal Tuhan, orang itu benar-benar hidupnya itu otentik. Hidupnya itu benar-benar sembuh. Hidupnya itu benar-benar merasakan mujizat dan kuasa Tuhan. Dan hidupnya itu berada dalam sebuah ibadah yang benar-benar menyembuhkan. Mentalitasnya sembuh. Penyakit rohaninya sembuh. Ya, penyakit jasmaninya sembuh. Intinya orang ini berada sebuah kehidupan yang shalom. Kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, orang itu sebenarnya sudah mencicipi apa yang ada di surga. Kita sudah mencicipi shalom yang sesungguhnya itu. Oleh karena itu jangan pernah undur dari ibadah di tengah pandemi sekalipun. Karena di dalam Kristus ibadah itu mempunyai banyak manfaat. Jadi saudara-saudara, ibadah yang menyembuhkan itu jika berpusat pada Kristus, memberi apa yang diperlukan dan membawa pribadi kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berbicara keras di dalam hidup kami, supaya kami menjadikan Yesus sebagai pusat dari ibadah dan kehidupan kami. Dan biarlah kami menerima serta memberi apa yang kami perlukan yang terbaik dari Tuhan. Dan kami benar-benar mempunyai kerinduan, mempunyai semangat untuk membawa pribadi kepada Kristus. Melalui kesaksian kami, melalui tindakan hidup kami, melalui pembicaraan, percakapan, omongan kami, biarlah orang yang ada di luar sana mengenal Kristus melalui hidup kami. Mampukanlah kami, ya Roh Kudus, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.